Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Emilia Kalsum dalam kuliah kita Arsitektur Kalimantan Barat untuk kajian sejarah dan teori arsitektur. Kita masih membicarakan tentang konsep Feng Shui dalam evaluasi lingkungan eksternal, yaitu tentang pengaruh air. Selanjutnya kita akan melihat pengaruh aliran air terhadap 8 arah. Yang pertama adalah arah tenggara, ya, arah tenggara, di mana arah ini adalah arah yang menguntungkan. Jadi akan baik sekali meletakkan air di area ini karena dapat mendukung energi pohon dari arah tenggara. Ini baik untuk komunikasi, kemudian kreativitas, serta hubungan-hubungan yang harmonis. Efek yang dimiliki daripada air yang terdapat di wilayah ini mirip dengan air yang berada di timur, hanya lebih lembut. Selanjutnya, yang berikutnya adalah area timur. Ini juga menguntungkan. Di timur ini mempunyai energi pohon yang juga didukung oleh air. Ini baik dalam rangka untuk membangun karir, menjadikannya aktif, dan merealisasikan banyak impian. Jadi akan sangat baik sekali jika kita membuat air di arah-arah tenggara dan timur ini dalam rancangan rumah kita, baik itu di taman atau landscape maupun di bangunan. Selanjutnya adalah pengaruh aliran air di daerah timur laut. Ini tidak menguntungkan. Ini adalah area yang paling tidak diinginkan oleh energi air karena ini dapat merusak energi tanah, ya. Energi timur laut ini cepat berubah, ya, dan aliran air yang cepat itu dapat mengakibatkan kondisi yang tidak stabil dan perubahan yang tidak terduga dalam kehidupan, maka akan beresiko terhadap kesehatan. Solusinya adalah membangun energi logam dengan meletakkan sesuatu yang bundar dan terbuat dari besi berwarna perak di antara aliran air itu. Ini jika aliran air memang terdapat di wilayah tersebut dan tidak bisa kita hindari, ya. Kemudian cocok juga kita letakkan sesuatu yang berwarna merah untuk membantu menyibukkan air untuk memadamkan elemen api yang terdapat pada unsur berwarna merah tersebut. Nah, kemudian jika logam atau besi kurang mendukung, maka elemen api menjadi yang paling utama. Selanjutnya adalah wilayah atau arah utara. Ini juga tidak menguntungkan karena air di sini mempunyai efek yang netral. Meskipun demikian tidak disarankan karena energi Qi dari utara ini dingin dan tenang. Nah, ini juga energinya juga energi diam sehingga sulit untuk dihindar dari hal-hal terkait kelembaban, ya. Akan ada kelembaban yang terus-menerus terjadi di wilayah ini. Nah, solusinya adalah sibukkan air dengan menanam pohon di antara rumah kita dengan wilayah-wilayah yang terdapat aliran air tersebut. Pohon ini akan menyerap air dan kemudian menyerap juga energi Qi dari air tersebut. Pengaruh aliran air yang berikutnya adalah pada wilayah barat laut, ya. Ini tidak menguntungkan karena dapat melarutkan energi logam yang mana dapat membawa perasaan sehingga tidak bisa mengendalikan hidup. Solusinya bangun energi Qi logam seperti tadi di timur laut. Berikan barang-barang berwarna perak atau putih di antara rumah dengan aliran air tersebut. Lalu selanjutnya adalah arah barat. Di sini juga tidak menguntungkan
Kenapa? Karena di sini juga akan melarutkan energi logam. Akibatnya muncul masalah keuangan atau jodoh. Nah, untuk itu bangun energi Qi logam seperti di timur laut atau energi Qi tanah. Kita bisa membuat gundukan tanah yang rendah yang ditutupi oleh kerikil hitam yang mana kita letakkan di antara aliran air tersebut dan rumah kita. Selanjutnya, aliran air juga berpengaruh di area barat daya, ya, di area barat daya. Ini juga tidak menguntungkan karena air di sini merusak energi tanah. Di dalam pengobatan timur, energi tanah ini berkaitan dengan ginjal yang dianggap sebagai sumber energi di dalam tubuh. Nah, ini juga akan mendatangkan penyakit yang serius. Nah, kemudian solusinya adalah membangun energi logam dengan meletakkan sesuatu yang bundar terbuat dari besi di antara aliran dan rumah kita. Untuk mengantisipasi dalam rangka kekuatan daripada energi buruknya, bisa pula kita letakkan sesuatu dengan elemen api agar elemen logam tadi bisa dibantu kekuatannya oleh elemen api tersebut. Selanjutnya, area yang terakhir adalah arah selatan. Ini juga tidak menguntungkan karena air tidak bercampur dengan baik dengan energi api, sehingga ada risiko akan terkena tuntutan hukum, hilangnya reputasi, dan mundurnya kesehatan. Solusinya adalah membangun energi pohon dengan menanam pohon tinggi di antara rumah dan aliran air tersebut. Selanjutnya adalah energi air yang terkait dengan efek 5 elemen. Sebagai contoh misalnya air yang dikelilingi oleh pohon, di mana energi Qi air ini akan larut dengan energi pohon dari bangunan yang ada di sekelilingnya. Nah, ini dapat berakibat timbulnya semangat yang rendah, kecemasan, serta hilangnya gairah seksual. Solusinya adalah menambahkan energi logam atau air ya di area timur atau tenggara. Nah, selanjutnya yang kedua adalah energi air yang dikelilingi oleh api ya. Ini akan dirusak energi airnya oleh api tersebut ya. Hal ini tidak akan memberi pengaruh langsung tetapi dapat mengakibatkan terciptanya lingkungan yang kurang harmonis, yaitu dari sekitar lingkungan. Nah, untuk menghindari hal ini, tambahkan energi pohon di sekitar lingkungan kita, di mana pohonnya adalah pohon yang berdaun hijau dan tinggi. Selanjutnya yang berikutnya adalah air yang dikelilingi oleh tanah atau elemen tanah. Ini energi air dapat rusak oleh energi tanah yang berada di sekeliling bangunan. Kita akan merasa cemas, merasa takut, dan selalu merasa terancam. Solusinya adalah menambahkan energi logam atau bola atau bulat-bulatan ya, yang berasal dari logam ya, kemudian juga berwarna perak atau emas. Selanjutnya adalah energi air yang dikelilingi oleh logam. Nah, ini akan baik ya. Dia akan menjadikan lingkungan kita menjadi selaras ya. Kita akan merasa mandiri, merasa kaya batinnya, bersemangat tinggi ya. Juga terbantu untuk mengembangkan kekuatan dan keluasan di dalam diri penghuninya. Nah, ada hal yang lain lagi di mana energi air bisa membantu, yaitu sebuah pohon yang dikelilingi oleh api atau banyak pohon di sana tapi dikelilingi oleh elemen-elemen api. Nah, energi pohon yang kita harapkan baik ini akan larut dalam energi api. Nah, ini dapat memperburuk ya. Ini berhubungan dengan aktivitas yang akhirnya menurun, ambisi yang kemudian menurun, dan karir juga menjadi tidak meningkat. Solusinya adalah kita menambahkan energi air ya, atau benda-benda yang mengandung unsur air. Bisa juga mungkin misalnya pada landscape atau tapak kita bikin air-air buatan ya,
dan hal-hal yang terkandung di dalamnya berupa elemen air seperti warna biru dan lain sebagainya, serta tambahkan juga energi pohon dengan menanam pohon-pohon di sekeliling halaman kita. Kita telah melakukan evaluasi terhadap air, tidak hanya air yang nyata seperti mungkin misalnya sungai, laut, danau, telaga, dan lain sebagainya, juga bagaimana kemudian kondisi itu terjadi di daratan yang jauh dari air seperti di wilayah perkotaan, terkait jalan, plasa, dan lain sebagainya. Kita juga telah membahas bagaimana pengaruh air tersebut pada 8 arah mata angin, serta bagaimana pula pengaruh air tersebut terhadap efek 5 elemen. Bahkan kita juga telah membuat atau memperhatikan atau menganalisis tentang solusi-solusi yang bisa diberikan dalam rangka untuk mengantisipasi jika kita tidak bisa menghindari wilayah-wilayah tersebut untuk dihuni. Lalu kemudian masih ada beberapa konsep Feng Shui yang lain, yaitu bagaimana konsep Feng Shui dalam menganalisis bentuk dan juga konsep Feng Shui dalam menganalisis perlindungan. Untuk itu, saksikan terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.